Kita raba aja nih teman-teman. Oh, oke. Nih, kita ambil yang banyak ya. Iya. Nih. Kalau ada olinya, diginiin pasti nggak hilang. Welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Ini kita lagi main di salah satu pool yang besar, pool induk, salah satu pool induk Bluebird lah, atau salah satu tempat produksi Bluebird. Apa kabar Pak Heri? Sehat, udah lama kita nggak jumpa ya. Udah lama nggak jumpa. Udah lama nih. guys, nggak jumpa ya. Terakhir itu kapan ya? Sebelum Lebaran kayaknya. Sebelum Lebaran, jadi persiapan mau Lebaran, kita bikin konten ya. Bener. Nah, sebenarnya kan saya udah beberapa kali sebenarnya bikin konten Bluebird ya, baik di sini maupun di pool-pool lain. Dan umumnya kan lebih cenderung memperkenalkan upgrade atau mobil gitu. Sementara banyak yang nanya juga Pak Heri. Oh siap. Nih kayak pertanyaan dari teman-teman, orang yang pengen tahu sebenarnya ini kondisi mobilnya ini seperti apa, ya kan? Nah yang perlu terutama buat teman-teman yang mungkin pemula atau yang baru pengen nyoba mobil yang harganya murah meriah tapi mobilnya nyaman, ya kan? Sebenarnya kondisi mobil ini kualitasnya seperti apa, terus hal-hal yang mau dicek itu yang perlu diperhatikan apa gitu. Bisa nggak dibantu nih Pak Heri? Oke siap. Sebenarnya ini dapur nih Om. Nggak boleh di. Tapi khusus masukan kita kasih penjelasan lah. Penjelasan, benar. Tapi sebenarnya ini rahasia ini. Ntar nggak beli lagi ya kan. Oke. Yang pertama kan kalau kita pilih mobil itu kan, yang pasti ya datang dulu lah Om. Bener. Datang dulu, komunikasi dulu kan, sama marketingnya komunikasi. Kenapa kok harus komunikasi dengan marketingnya? Artinya mereka yang bertanggung jawab. Tapi ingat, marketing Bluebird, bos. Bener. Jangan calo-caloan. Nah, marketingnya marketing Bluebird mobil go langsung ya? Ya, mobil go langsung atau Bluebird, atau dia menyebutkan boleh nip lah apa gitu kan, yang buat tanda pengenal, buat kepercayaan pemirsa. Betul. Pertama, ya pasti kita komunikasi dengan marketing, terus kriteria itu dari rumah kita udah punya dapat tuh. Iya. Contohnya misalkan, oh saya mau 2015. Ya. Atau mau 2014. Iya. Dan warnanya spesifik. Iya. Saya mau warna abu-abu, silver. Jadi karena di sini itu kan kita stok ready aja udah 60-an, hampir 70. Di belakang lebih banyak lagi. Di belakang ada 400. Kalau kira-kira nih teman-teman Mas Ban nih di sana, stres nggak kira-kira kalau 400 unit disuruh milih stres ya kan? Saya aja kalau disodorkan nggak usah 5 unit yang hampir sama, itu bingung loh. Contohnya ini nih kemarin, ini kita ada 5 unit yang hampir sama, kita kula-kuli, karena ini kebetulan beliau tidak datang dari Lampung nih Om. Oh orangnya nggak datang, by call aja ya? By call. Tapi yang saya mau kasih tahu di sini, ketika konsumen datang, apa saja sih yang harus dipilih? Mungkin Mas Sur pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dilempar ke saya. Nah, benar. Bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman yang ada di sana. Iya, dari kondisi bodi, mesin, dan lain-lain. Nah, mungkin dari kondisi bodi dulu deh. Pertama, tadi komunikasi, pasti teman-teman marketing akan menyiapkan unit entah 2, entah 3. Ya. Dengan warna yang sesuai pilihan. Dan tahun yang sesuai dengan pilihan. Ya. Setelah dijajar kita lihat, yang pasti kan kita harus gunakan mata, hati, sama pikiran. Ya. Nah, terus kondisi sehat mental. Karena apa? Begitu kita lihat dijajarin 5, misalkan kita lihat nih, ada nggak yang kira-kira dari situ dulu deh, jangan dihidupin, jangan dijalanin, dari situ dulu. Dari fisiknya dulu. Dari fisiknya dulu, feel-nya dulu.
kita lihat satu, oh sudah feel yang ini. Oh, Nah, misalnya feel yang ini. misalkan contoh feel yang ini. Nah, bagaimana kalau feel yang ini? Nah, yang dicek apa pertama adalah bodinya. Bodinya kira-kira aman tidak, ada tabraknya tidak. Kalau tabrak ya ada pintu, baret, senggol, terus bempernya ada kesenggol, terus kita repair, ya itu wajar. Karena apa? Taksi. Kalau nggak mau ya beli mobil yang operasional. Betul. Jadi resiko di jalan mungkin keserempet motor. Betul. Ya. Tapi yang pasti jangan sampai sasisnya. Itu kecelakaan besar biasanya. Ya, kecelakaan besar. Tapi tenang teman-teman, kalau sasis biasanya kita lelang di kolamnya masing-masing. Nah, nggak dijual di sini. Nggak dijual di sini. Jadi pertama kita lihat. Nah, kalau perlu kita ya untuk ngecek ketebalan dempul kita ketok-ketok aja lah. Nah, contoh seperti ini. Nih teman-teman sini nih. Kita kalau dempul tebal pasti suara nggak nyaring. Ya kan? Kalau cuma kusam-kusam, nanti kita pastikan akan kita poles. Itu akan dipoles lagi. Jadi jangan terpancang, oh kinclong, oh ini tidak, jangan. Tapi feel-nya, presisinya lah ya. Iya. Presisinya mobil, antara bumper dan spakbor, dan kap motor. Nah itu kita harus lihat. Tingkat kepresisian bodinya. Nah, terus setelah itu kita lihat interiornya. Interior yang ada di dalam, contohnya apakah ada yang tidak menyenangkan, contohnya kena sudutan rokok. Kan namanya mobil banyak, pengemudi banyak, tidak mungkin ada yang sambil ngerokok. Ya, tapi sebenarnya tidak boleh, kita tidak boleh. Nah, itu mungkin yang bandel-bandel lah, tapi sebenarnya tidak boleh. Terus kita cek joknya. Kalau jok masih kita bisa repair ya. Artinya sesuatu, kita lihat sesuatu yang biar apa namanya, yang nggak bisa diganti. Ya. Contohnya apa? Kaca. Oh ya, kaca. Ya, misalkan kacanya, misal kaca. Sini, guys. Nah, kaca ini kan memang kalau nggak pecah atau tidak bergelombang, tidak bayang, itu kita nggak bakal ganti karena memang masih orisinilnya. Gitu. Makanya kita lihat, teliti nih, oh ada pecah atau enggak, berbayang atau berbayang tidak, apa enggak gitu loh. Jadi biar nanti lebih enak. Oh kok tiba-tiba, karena kan kalau berbayang, kalau belum pasang kaca film nggak kelihatan loh. Oh iya, benar. Kita ada beberapa kasus seperti itu, tapi ya alhamdulillahnya kita ganti buat konsumen. Jadi karena mengganggu banget. Mengganggu. Takutnya tidak ketahuan dari teman-teman gitu kan, ketahu-tahu udah di rumah ya kan? Iya benar. Nah itu yang jadi masalah. Benar. Kalau kaca berbayang kan puyeng nyentirnya. Gelombang-gelombang. Gelombang-gelombang. Terus apalagi nih, bodi dari samping belakang gitu. Ya, kita body kita cek spion. Nah, kalau seperti ini masih kita bisa ganti lah ya. Yang penting bodinya presisi nih Om. Ini antara garis sama garis ini presisi. Oh, garisnya presisi. Walaupun sudah pernah didempul contoh, tapi tetap masih presisi dan rapi ya. Ya. Secara finishingnya juga rapi. Secara finishingnya juga rapi. Mungkin bekas tabrak belakang gitu ya. Nah, bisa dicek nanti bekas tabraknya ada di sini nih. Gitu. Ada kena enggak gitu kena kan? Enggak. Ini kalau perlu gini kita buka. Oh nih tuh. Nah, di sini nih aman. Pas titiknya aman, nggak ada bekas tabrak. Jadi kalau body sih intinya dicek kepresisiannya. Kelihatan lah kalau body itu kelihatan. Gampang ngeceknya. Visual ya. Visual. Jadi teman-teman bisa cek sendiri kualitas mobil yang ada di sini, ya kan? Betul. Nah, terus juga interior, ya kan? Interiornya. Oh ini lagi di-upgrade guys. Nah, kalau mesinnya nih. Oke, nah. Om Heri. Pertama nih, kalau mesin kan apa sih yang kita lihat? Nih, kalau ngelihat mesin, jangan dihidupin dulu Om. Oke. Kita cek olinya. Nah. Nih, olinya hitam. Ini bagus nih, nggak apa-apa. Artinya apa? Emang pemakaian belum ganti oli Om. Oke. Nanti diganti oli. Nanti diganti nih, hitam nih ya. Iya. Berarti apa? Ya memang belum diganti olinya. Nah, yang dihindari apa Om? Yang dihindari kalau ini berwarna putih susu.
atau kopi ke cappuccino. Cappuccino. Nah, itu apa? Itu penyebabnya berarti ada kebocoran di cooling system. Artinya Airnya udah nyebrang. air radiator itu nyebrang ke Mesin. mesin. Ya kan? Jadi udah bercampur, nanti akan mengakibatkan karat, Om. Nah, karat. Nah, solusinya apa ya? Harus diperbaiki dulu. Kalau memang saya bener-bener seneng nih dengan mobil ini dan mungkin plat nomor dan segala macam, minimal komunikasikan dengan marketingnya agar dikomunikasikan dengan bengkel dan dikondisikan sebaik-baiknya. Oke. Bisa dikondisikan? Bisa. Mungkin mesin akan dibongkar lagi, dicek lagi. Betul, gitu dicek ya. lagi apa. Terus yang kedua, itu kalau ini udah jelas ya, udah Iya. jelas pasti air radiator nyebrang lah ya. Iya. Nah, tapi kalau kondisi kok hitam, kita masih ragu nih ya, kita bisa lihat dari penampungan atau dari sininya. Berminyak nggak? Nah, biasanya dari sini ya, tapi hati-hati jangan sampai hidup nyala. Apa maksudnya? Jangan kondisi sampai panas. kondisi panas bukannya. Kondisi panas dibuka bisa nyembur dia. Nah, ini cara ngeceknya gimana? Ya biasa di tanah yang agak luas biar langitnya tuh kelihatan. Heeh. Artinya kita bisa lihat kalau dia ada pelangi-pelanginya, Oh, berbayang ada minyaknya ya. berbayang ada minyaknya, Heeh. itu jangan, berarti udah ada sedikit. Ada indikasi juga air tercampur. Ya, kalau nggak dari sini nih Om, ya lebih nih. Ini airnya kurang nih, Ya. nanti kita tambah. Tapi teman-teman, kalau ini saya kasih tip lagi, jangan sekali-kali ketika ngisi radiator dengan kondisi panas kita buka-buka ini. Wah, banjur itu air panas Ya. jadi nyembur. Satu itu, yang kedua, kalau ini kalau udah kenceng ya udah jangan dibuka-buka kalau emang udah dari sini Iya. aja. Karena apa? Takutnya ini nggak kenceng Om. Iya. Kalau ini nggak kenceng lepas, nanti Lagi jalan, habis airnya nah, overheat. overheat. Nah itu untuk mesin Om. Oke. Tapi ada satu lagi Om, kita masih belum puas nih Om. Iya. Kita bisa cek dari knalpot. Kalau orang-orang dulu tuh, saya sering main ke bengkel motor tua kayak Vespa, kayak Racing. Dia mengetahui mesin itu sehat apa enggak itu dari knalpot Om. Oh, contohnya Om, misalnya Dulu nih. sih. Nah, mobil seperti itu juga kayaknya sih Om. Nah, dari knalpot, kalau knalpot berembun pasti pagi-pagi pasti berembun Om. Iya. Nah, tapi biasanya kita cek apakah dia ada olinya apa tidak. Kita raba aja nih teman-teman. Oke. Nih, kita ambil yang banyak ya. Iya. Nih, kalau ada olinya, diginiin pasti nggak hilang. Hilang kan? Hilang. Kenapa? Ini karena Karbon. faktor pembakaran. Iya, hasil Tapi kalau karbon oli, pembakaran. dia pasti nggak hilang. Pasti akan nempel dan lengket. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Agak basah gitu ya. Betul, agak lengket-lengket. Lengket-lengket. Sono bagus, tapi ininya agak lengket, berarti ada kebocoran masih sedikit. Oke. Masih sedikit. Belum banyak. Belum banyak. Itu. Nah, kalau itu ya kalau bisa sih ya hindarin saja daripada rumit. Bener. Oke. Nah, kalau mesin hidup, Jadi kalau mesin hidup itu yang perlu kita ya sama, kita harus konsen dengan pikiran, Oke. telinga ya kan, Telinga. dan hati. Hindari kalau ada suara-suara aneh atau suara ada ketukan yang berbeda. Biasanya kalau mesin itu kan, kalau yang bagus kan mau kenceng mau nggak kenceng itu seirama Om. Iya. Cek seirama semua. Tapi kalau ada salah satu tak. Ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda pasti. Ada mungkin boleh dihidupkan kali ya. Tolong hidupin dulu dong. Oh. Nah, ini kondisi mesin hidup. Seperti ini Om nih. Kondisinya seirama semua. Nggak ada yang menonjol. Tok atau biasanya cekap. Atau Nah, nging, kalau nging bahasanya bearing sini aja sih. Bearing. Kalau misalkan ada suara nging atau apa, cara ngeceknya bagaimana? Kita lepas semua ini. Bibelnya kita lepas, kita murni untuk mendengarkan mesinnya. Jadi benar-benar ketahuan itu mesinnya apa aksesoris yang ada di sini. Nah, contoh kalau misalkan aksesoris ini kan namanya dinamo ampere. Nah, kita ini murah lah, tinggal kita repair. Atau namanya apa? Kompresor ya? Kompresor. Nah, kita bisa lihat tuh apakah mesinnya ataukah dinamo ampere atau kompresornya yang bunyi. Kompresornya yang bunyi. Gitu. Jadi kalau tuh benar-benar kita harus dicek bener-bener benar-benar. kondisi mesinnya.
Berikutnya nih lagi nih Om, dari mesin mungkin AC, terus kalau saya lihat nih kemarin pertanyaannya AC dan kaki-kakinya bagaimana? Oke, untuk AC mungkin teman-teman atau semuanya udah pada tahu lah kalau Ya. AC Bluebird itu dingin lah, ya. Dingin. Udah pasti ya. Udah pasti tahu, udah pasti. Karena apa? Karena sewa Bluebird atau penumpang Bluebird itu kalau nggak ada AC-nya atau AC-nya kurang dingin pasti teriak-teriak. Oh iya dong. Nah setelah teriak-teriak ke pengemudinya pasti teriak-teriak juga ke bengkelnya. Oh. Itu yang masih operasional ya. Iya. Nah kita pastikan untuk AC dingin, kita jarang kendala AC. Kalau mau mati sekalian biasanya. Tapi kalau mati AC itu paling magnetic lat atau Oh, iya. apa itu bisa. Misalkan teman-teman kondisinya ngecek nih, kok AC-nya mati tapi udah seneng, itu gampang. Jadi nggak krusial lah ya. Iya. Nanti bisa dikerjakan di bengkel kita. Oh saya udah senang mesin oke semua nih, tapi AC-nya kurang dingin. Nanti akan Di repair, pokoknya dingin lagi. didingin lagi. Ketika bapaknya udah bayar datang, udah cek lagi. Oh. Wah udah dingin ya udah. Gitu. Oh, udah. Terus untuk pengecekan kaki-kaki, Kaki-kaki. memang kalau untuk kaki-kaki Heeh. sebenarnya kita bisa ngecek tanpa kita jalan Om. Heeh. Pertama kalau untuk setir ya, Iya. untuk setir tuh kita goyang-goyang kan pasti ada jeda di situ, Heeh. ada apa sih jeda ya, tek tek tek. Free tek. play. Di situ bisa kita lihat, Heeh. tek 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 tek. Nah itu bisa dicek sama kita pegang long tirotnya, Oblak nggak? oblak nggak. Nah itu. Tapi kalau di sini nggak perlu kita ngecek-ngecek gitu, kita langsung tes jalan aja. Jalan aja banyak gujak-gujakan di situ. Karena memang kita siapkan jalan untuk pengecekan kaki-kaki. Pasti ketahuan itu. Ketek. Kalau ada yang bunyi ketahuan. Digas nggak apa-apa ya Om ya? Nggak apa-apa. Yes, nggak apa-apa. Terus untuk apa? Akselerasi juga ada karena ada lubang-lubang gitu kan. Ya benar. Bisa Ya tingginya keras beda-beda. nggak, bantingannya Benar, keras atau bantingannya enggak itu bisa dicek. Jadi lebih aman di sini. lebih aman lagi. Jadi kalau AC ya AC emang udah tinggal dirasain aja. Saya Kalau rasain. kaki-kaki Tinggal tes jalan. medan pengecekannya udah ada ya kan, tinggal dijalanin aja. Nanti kalau ada yang bunyi atau ada yang kurang Betul. tinggal dikomunikasiin lagi aja gitu ya Om ya. Ya siap. Paling berikutnya Apalagi nih Om ada pertanyaannya nih. pertanyaannya banyak nih, kayak surat-surat, cara belinya, sama pembelian dari luar kota. Oke. Nah teman-teman tadi Oh seperti. sama ini Om, terakhir Om, sebelum surat-surat, modifikasi di sini gimana? Oke. Kita bicara tadi cara belinya bagaimana gitu kan. Nah, pertama kalau Omnya bisa datang atau sekitaran Ciledug atau Tangerang Selatan, atau kota-kota Tangerang. sebelahnya, itu tinggal datang aja. Tinggal datang, cek sudah pas, sudah seneng, sudah ridho. Nanti kita bikinin namanya SPK. Oke, pemesanannya. Nah, setelah SPK, kita bikinin virtual account. Tunggu sebentar, virtual account itu cuma sebentar. Jadi virtual account itu udah atas nama, kwitansinya udah atas nama orang tersebut. Bukan platnya yang atas nama ya, tapi kwitansinya sudah atas nama tersebut. Nah, nanti tinggal transfer ke situ. Nanti bagian admin yang akan mengirimkan virtual account itu ke Bapak Ibu. Jadi nggak ada dimanipulasi di situ Om. Pembayaran langsung ke rekening Bluebird. Betul. Nah untuk luar kota bagaimana? Nah luar kota ya, misalkan luar kota nggak bisa hadir, ya tadi kita siapkan orang-orang yang bisa ngecek, bisa ngetes. Mungkin nanti saya sendiri yang ngecekin, bantu ngecek gitu kan. Nah sama kirim KTP, kita bisa bikin SPK. Setelah SPK kita bisa bikinin virtual account. Atau kalau memang unitnya belum ada, untuk indennya teman-teman bisa kirim ke rekening Bluebird. Oke. Jadi cukup aman, aman dan terpercaya. Gitu. Karena langsung ke rekening perusahaan. Nah, terus untuk surat-suratnya bagaimana? Nah, surat-surat sendiri kita ini sudah platnya putih ya Om. Plat pribadi, plat pribadi tulisan ya. hitam. Kalau dulu plat hitam, kalau sekarang plat putih. Plat putih atas nama PT. Atas nama PT. Nanti tinggal kalau misalnya bulan 4, bulan depan ya tinggal dibalik nama, kan ada spare gitu loh. Dan dipastikan pajak kita hidup. Om. Nggak ada yang mati. Kalau kurang sebulan masih kita bisa diskon atau kita perpanjangin. Oh kalau sebulan lagi mati bisa didiskon atau diperpanjang lagi? Betul.
Terus Mantap. kelengkapan surat-suratnya apa? Yang pasti kita ada kwitansi kosong untuk balik Ya, nama kan nanti, oke. sama surat pelepasan Pelepasan hak. Itu hak. nempel surat pelepasan hak itu. Sama BPKB ready. Jadi, Pokoknya kalau ke BPKB pasti ready Om. Nggak BPKB mungkin- pasti ready. Misalkan Heeh. ada ketinggalan nih, apa misalkan apa nanti kita bisa kirimin heeh. ke konsumennya. Apalagi nih Om? Ada lagi. Kilometer ada nggak yang rendah nih Om? Nah, kilometer kebetulan kita ada sekitar 15 unit 2015. 15 unit yang kilometernya di bawah 300. Di bawah 300 itu yang 2015. 2015. Oke. Itu ada 15 unit. 15 unitan. Tapi sebenarnya kalau kita kilometer ya relatif sih, Ya. yang kilometer tinggi bagus juga banyak. Oke. Kayak kemarin juga orang lihat, oh saya nggak peduli kilometer, yang penting bagus. Oke, gitu kan. Tapi memang ada orang yang senang dengan kilometer. Yang rendah ya ada. Ini kebetulan kilometer 260. Nah, 260. 260. Artinya apa? Masih di bawah 300 Om. Cukup langka loh Om. Iya. Naik taksi di bawah 300 yang notabene perusahaan besar yang operasionalnya tinggi. Yang mobil itu memang kerja keras. Tapi teman-teman jangan takut ya bahwa Bluebird itu pengecekannya berlapis-lapis. Pertama masuk dicek dulu, dicekking dulu, dicek knalpotnya masih ada nggak? Kan lagi rame tuh Om. Oh, itu dia, benar. Iya, itu dicek terus. Jadi teman-teman aman, knalpot pasti ada, katalis pasti ada gitu. Kalau dari Bluebird tuh. Itu belum nanti servisnya. Mobil nggak boleh keluar ketika servis sudah Saatnya servis, mobil nggak bisa jalan. Karena kita pakai sistem namanya SAP, sistem aplikasi produk yang dari Jerman. Jadi semua pengoperasiannya sudah terdeteksi dan ada usernya masing-masing Om. Oke. Gitu. Jadi semua sudah terjadwal by sistem ya, dijadwal. Terus apalagi? Kayak modif-modif apa tadi? Modifikasi Om, ada nggak Oke. Om? Bisa juga di sini nih. Nah, kita modifikasi ada sesuai dengan request saja. Kayak ini upgrade ya, bahasanya modifikasi itu kan upgrade. Oh iya, kayak aja. ini nih lagi upgrade nih. Nah, kita lagi upgrade nih, lampu-lampu juga kita lagi masih dalam Oh, ini proses. lampu di upgrade makanya belum dipasang. Nah, terus sih teman-teman sini lihat. Terus power window juga kita pasangin. Alarm nanti. Nih lihat nih lagi di upgrade. Ini upgrade tipis-tipis ya. Ini nggak nyampe Tipis-tipis. 10 juta nih, Bos. Oh, kayak ini nih power window ya. Ya. Oh, ini mekanismenya juga diganti ya Om. Bos, ini baru loh, Bos. Tuh. Empat kaca ya. Baru ini. Ini baru ya. Baru, Tuh. nggak second. Bukan second nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kondisinya baru. Pas banget ya Om. Lihat, Oh, bisa pas lihat banget nih. prosesnya. Jadi ada 4 biji kayak begini nih yang di upgrade. Nanti tinggal pemasangan pelek atau apa body kit. Itu kita semuanya bisa ya. Gitu. Jadi velg, body kit atau yang lainnya semua tinggal di ngobrol aja ya. Tinggal kita obrolin. Nah, itu di luar harga Kendaraan. basicnya. Tinggal ada budgetnya berapa atau pengennya seperti apa. Average bisa 2 juta bisa. Bisa. 5 juta bisa. Nah, untuk Juni nih ya, nanti kalau nggak tayangnya masih Juni nih. Iya. Itu masih ada diskon untuk aksesoris. Jadi teman-teman nggak kayak kemarin-kemarin beli ini dapat ini termasuk diskon nih, minta ada diskon ini. Makanya teman-teman segera ketika punya hajat pengen punya Vios, segera hubungi kami karena kita akan kasih bonus. Bonusnya apa? Bisa kita kasih pelek loh. Oke, bisa dikasih velg gratis. Kita bisa kasih pelek Luar gratis atau biasa. power window gratis, alarm atau head unit gratis. Tinggal ngobrol aja. Ya, harga udah pasti tahu lah. Teman-teman kalau harga udah Tahu. udah tahu lah. Saya aja udah hafal. 2014 Berapa, Om? 77500. Nah, 2015 82500. Dan 2016 nih 8 7500. Masya Allah. Apal nih. Apal kalau harga, tinggal dipotong Ya. aja diskon ya. Nah, betul. Teman-teman, makanya percepatlah. Kalau punya hajat yang lain, masukin ke bulan Juni dulu nih buat ambil Vios. Buat ambil Vios. Wah, terjawab semua nih udah pertanyaan Oke, teman-teman siap. nih. Om Heri, Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau memang ada yang ragu ya kan, ya, daripada nyinyir, mending datang langsung aja, lihat langsung, cobain langsung, test drive langsung. Betul. Ya kan.
Terus kan mobil banyak pilihannya kan. Nah, kalau masih ada kekurangan, tinggal dikomunikasikan aja. Betul. Supaya begitu terima mobil sudah dalam kondisi yang Bagus. maksimal ya. Iya. Udah kondisi bagus. HP itu kita open kok. Nggak mungkin nggak kita jawab, pasti kita jawab. Oke. Apapun jawabannya pasti kita jawab. Tuh, tinggal datang aja ke sini. Betul. Oke, kalau gitu Om Heri ini Ya. terima kasih banyak nih, kita udah mampir lagi ke sini. Karena pertanyaan ini saya harus datang ke pool yang menurut saya kompeten. Ini kan pool besar ya kan, unitnya banyak. Jadi pasti Pak Heri punya pengalaman banyak dalam pemilihan mobil-mobil Limo X Bluebird. Betul. Kalau gitu. Oke, sekali lagi Pak Heri terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga ada channel YouTube. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Ya. Sampai lupa. Subscribe channel YouTube-nya. Subscribe Showroom Japo Channel dan Jeruk Limo Racing ya. Jeruk Limo Racing. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Bar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.